Swastiastu, Om Anobhadra Kritawiyantu Wiswata. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala arah. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta umat sedharma yang berbahagia. Sebagai umat Hindu yang memiliki srada dan bakti, patutlah kita menghaturkan angayu bagyu kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kerta wara nugrahanya lah kita dapat mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat dan bahagia guna menyampaikan dan mendengarkan pesan Dharma. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan membawakan suatu Dharma Wacana dengan mengambil judul Implementasi Ajaran Catur Purusa Arta dalam Dinamika Generasi Muda, di mana hal ini akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas oleh kita sebagai generasi muda. Umat sedharma yang berbahagia, di dalam kehidupan ini, setiap dari kita tentunya memiliki suatu tujuan hidup. Jika seseorang telah memiliki tujuan, maka itu akan mengarahkan kepada jalan pikirannya, perbuatannya, dan langkahnya untuk mencapai apa yang dituju. Jika diamati, generasi muda belakangan ini rentan memiliki kepercayaan yang rendah terhadap ajaran agama dan Tuhan. Anak muda saat ini dinilai memiliki pemikiran yang cenderung lebih kritis, lebih rasional, bahkan skeptis. Padahal tujuan hidup manusia itu sendiri dijelaskan di dalam agama. Sebagaimana di dalam agama Hindu terdapat suatu ajaran yang selaras dengan hal ini, yaitu Catur Purusa Arta. Ajaran ini telah menjadi pegangan umat Hindu hingga saat ini, di mana terdiri dari 3 kata, yaitu Catur berarti 4, Purusa berarti hidup, dan Arta berarti tujuan. Maka Catur Purusa Arta memiliki makna, yaitu 4 tujuan hidup manusia, di mana keempat bagian ini tidak bisa diimplementasikan sebagian, namun harus sebagai satu kesatuan. Lantas apa saja keempat pilar yang dikenal umat Hindu sebagai Catur Purusa Arta ini? Bagian yang pertama yaitu Dharma. Dharma berarti kebaikan, kebenaran, ataupun kebajikan. Dalam Catur Purusa Arta, Dharma memiliki posisi yang sangat penting karena Dharma lah yang mengantar seseorang mendapatkan kebahagiaan, yaitu kama dan arta. Dharma harus menjadi pengendali dalam memenuhi kama dan arta, karena melalui Dharma kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan Ide Sang Yang Widiwasa, dengan sesama manusia dan juga alam semesta. Dalam Sarasamuscaya Sloka 14 dijelaskan bahwa Dharma adalah jalan untuk pergi ke sorga, di mana sloka tersebut berbunyi, yang disebut Dharma adalah merupakan jalan untuk pergi ke sorga, sebagai halnya perahu yang merupakan alat bagi saudagar untuk mengarungi lautan. Maka Dharma harus menjadi landasan yang kuat dalam menjalani kehidupan kita. Bukankah dunia ini akan jauh lebih indah apabila dipenuhi dengan kebaikan? Generasi muda saat ini yang cenderung berpikir kritis dan rasional, kebanyakan punya pemikiran tidak perlu beragama, yang penting berbuat baik. Lantas, apakah itu dapat kita terima sepenuhnya? Memang sistem moral atau etika muncul jauh mendahului agama.
Namun pada hakikatnya, setiap manusia adalah makhluk religius. Tanpa agama, manusia akan merasa bahwa dirinya adalah yang paling utama dan setiap tindakannya hanya menitik beratkan resikonya pada dirinya sendiri. Maka disinilah letak urgensi agama sebagai pelindung yang akan memberikan kesejukan serta ketentraman hidup. Agama menyatukan dan mensistematisasi moral kebaikan menjadi sebuah ajaran yang solid. Selain itu pula, kita bisa mengamati bahwa moralitas berkembang seturut pengaruh agama itu sendiri. Bagian yang kedua yaitu arta. Arta berarti kekayaan atau benda-benda duniawi yang dapat memuaskan keinginan. Arta perlu dimengerti sebagai pemenuhan kebutuhan di dalam kehidupan yang bersifat positif. Di mana dengan memiliki kekayaan yang cukup, kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Tidak bisa dipungkiri bagaimana peran kekayaan dalam mencukupi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan. Namun, jika kita memiliki arta tanpa dharma, maka hidup kita tidak akan berbahagia atau terasa kosong. Di zaman Kali Yuga, dikatakan bahwa yajna yang paling utama adalah dengan berdana punya. Untuk itu, arta memiliki peranan yang sangat penting di zaman sekarang. Sebab tanpa arta, seseorang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Contohnya, jika tidak punya uang, maka Anda pasti merasa pusing karena tidak bisa membeli keinginan. Untuk itu, arta dalam ajaran catur purusa arta merupakan hal yang sangat penting. Sebab bagaimana mungkin orang mencapai kebahagiaan tertinggi atau moksa jika di dunia saja tidak bahagia? Bagian yang ketiga adalah kama. Kama berarti keinginan atau yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. Kama memang merupakan sifat alamiah dari manusia. Siapapun manusia yang hidup pasti memiliki keinginan yang ingin dipenuhi. Bisa berupa cita-cita, harapan masa depan, kehidupan yang lebih baik, dan lainnya. Kama, menurut ajaran agama Hindu, tidak ada artinya jika diperoleh menyimpang dari dharma. Kita dapat mengendalikan atau mengelola kama sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan kita dan orang lain. Saat mencari kama dengan menanamkan dharma, kita bisa membatasi diri hingga tidak terjerumus dalam hal yang tidak baik. Contohnya, ketika kita memiliki keinginan yang baik atas suatu cita-cita yang mulia, maka itu akan mendorong kita untuk melakukan usaha yang nantinya tidak hanya memberikan kebahagiaan di dalam hidup kita, tetapi juga kebahagiaan untuk orang lain. Bagian yang keempat yaitu moksa. Moksa berarti terbebasnya jiwa dari ikatan keduniawian. Moksa merupakan tujuan tertinggi dari catur purusa arta. Moksa adalah tujuan akhir dari semua makhluk hidup, terutama umat Hindu. Lalu pertanyaannya, kenapa harus melalui dharma, arta, dan kama? Dalam ajaran agama Hindu terdapat 4 jenjang kehidupan manusia yang disebut catur asrama. Keempatnya harus dilewati oleh manusia, dan dalam setiap tahapannya membutuhkan dharma, arta, dan kama. Dikatakan bahwa tanpa dharma,
arta, dan kama, moksa tidak dapat dicapai. Untuk itulah keempatnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Di mana dalam Bhagavad Gita Adhyaya 8 Sloka 28 disebutkan, Vedeshu yajneshu tapahsu caiva daneshu yat punya palam pradistam atyeti tat sarvam idim widitwa yogi param stanam upaiti cadyam, yang artinya pahala kebajikan tersirat dalam kitab-kitab suci Weda. Bakti, persembahan, tapa brata, dan sedekah sumbangan, semuanya itu dilampaui oleh yogi yang mengetahui sesuatu ini dan mencapai tempat utama tertinggi. Umat sedharma yang terkasih, kita sebagai umat manusia merupakan makhluk yang sempurna karena memiliki sabda, kemampuan berbicara, bayu, kemampuan bergerak, dan idep, kemampuan berpikir. Maka dari itu, sebagai makhluk yang sempurna, maka jadikanlah hidup kita bermakna. Agama Hindu mengajarkan kepada kita berbagai ajaran yang dapat menuntun kita menuju keempat tujuan tersebut. Ada Trikaya Parisuddha dengan berbicara yang baik, berpikir yang baik, dan berbuat yang baik, maka akan juga membawa kebaikan di dalam hidup kita. Selanjutnya dengan melakukan dana punya, sehingga dapat membantu mensejahterakan sesama. Masih banyak lagi ajaran agama Hindu yang menjadi satu kesatuan untuk kita implementasikan di dalam hidup kita guna mencapai empat tujuan tersebut. Maka dari itu, kita patut berusaha untuk senantiasa menebarkan dharma dalam hidup kita. Umat sedharma yang damai hatinya. Dari apa yang saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kita sebagai manusia, sebagai generasi muda Hindu, hendaknya selalu memegang ajaran catur purusa arta sebagai pegangan hidup dalam mencapai kebahagiaan sejati. Berusahalah senantiasa menebarkan dharma sehingga tujuan akhir kita sebagai umat Hindu dapat tercapai, yaitu moksartam jagadita yaca iti dharma. Setelah semua tujuan bisa dijalankan secara beriringan, tidak hanya kita bisa berbahagia, tetapi makhluk lain dan sesama juga bisa berbahagia. Umat sedharma yang berbahagia. Demikian pesan dharma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.